Review film Antlers, teror makhluk mitologi di hutan. Review pertama, mengemas kisah mitologi di kota yang suram. Kisah dalam film Antlers ini adalah pengembangan dari Cerpen The Quiet Boy karya Nick Antosca yang dipublikasikan di majalah Guernica edisi Januari 2019. Menampilkan makhluk mitologi dari Amerika Utara, yaitu Wendigo. Tentu saja menarik perhatian Guillermo del Toro yang merupakan sineas spesialis film-film bertema monster dan makhluk aneh. Tapi kali ini dia hanya duduk di kursi produser saja bernama David Goyer yang juga dikenal sebagai penulis naskah spesialis film-film horor, membuat Scott Cooper berani untuk membesut film horor pertamanya. Scott Cooper bersama penulis cerpennya menyusun naskah film dibantu oleh si Henry Kaysen yang memandukan kisah mitologi dengan sisi kejiwaan tiga karakter utamanya yang berada di sebuah kota yang suram. Meski cerita seolah dibuat terkotak-kotak antara kehadiran makhluk misterius, kasus pembunuhan, dan kejiwaan tiga karakter utamanya. Tapi dari awal film kita sudah bisa merajut semuanya dengan mudah. Sebenarnya tidak ada yang membuat kita penasaran selain penampakan Wendigo itu sendiri. Review kedua, sinematografi pencipta atmosfer kelam. Dari pembukaan film di mana terdapat narasi dalam bahasa Ojibwe yang mengiringi pergerakan kamera menelusuri danau yang membentang di antara gunung-gunung berselimut awan, kita sudah langsung bisa menilai bahwa sinematografi film ini berada di atas rata-rata. Kerja Florian Hofmeister mampu menciptakan atmosfer yang kelam di sepanjang film. Dengan pencahayaan yang temaram, kita berkali-kali akan dipaksa untuk sedikit bergerak maju agar sosok di balik kegelapan itu terlihat. Review ketiga, kesan monoton yang muram. Sayangnya film ini terkesan monoton karena terlalu suram, kelam, dan muram. Cerita berjalan lambat dan susah bagi kita untuk bersabar karena kurangnya keseimbangan antara pengolahan drama dan horornya. Di awal memang nuansa dramanya terlalu kental dan sisi horor dibangun dengan sangat perlahan sekali meskipun muncul adegan yang mengagetkan. Tidak cukup membuat adrenalin kita terpompa. Perubahan musik yang mengiringi adegannya juga kurang bisa menggiring imajinasi ketakutan kita. Sekali lagi, kita tidak dibuat ketakutan dengan film ini, tapi kita dibuat penasaran dengan sosok Wendigo. Kerja editor kawakan Dylan Tichenor yang terbiasa bekerja dengan sutradara Paul Thomas Anderson sedikit kendor dengan tidak mulusnya perpindahan di beberapa adegan. Begitu juga dengan kontinuitasnya. Memang film Antlers ini menggelar kisah penuh kekelaman, baik dari sisi manusia maupun makhluk misterius yang meneror kota. Dan ketika dia terinfeksi dengan Wendigo yang membuatnya sakit dan mengalami banyak perubahan fisik serta memakan daging mentah. Begitupun dengan Aiden. Frank tetap tidak mau melukai anak-anaknya. Dia membuat gembok dan mengurung diri di dalam ruangannya hingga akhirnya dia berubah total menjadi sosok Wendigo. Di atas segala kekurangan, Antlers tampil lumayan baik sebagai tambahan dalam genre horor bertema makhluk mitologi. Meski ceritanya kurang menggigit dan pendalaman karakter yang kurang baik, setidaknya film ini masih memiliki sisi sinematografi yang apik dan performa acting yang cukup bisa membuat kita bertahan hingga akhir film. Terutama bagi fans film horor yang menyukai cerita dari dunia mitologi, persiapkan diri kalian untuk menyimak teror makhluk
yang tidak pernah bisa menahan rasa lapar ini.